Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Sirika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara menggunakan aplikasi Sirika, mulai dari dasar sampailah pengenalan fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Ayo disimak videonya. Sirika adalah sistem informasi rantai pasok, alat dan obat kontrasepsi yang merupakan digitalisasi dari alur dan proses manajemen rantai pasok, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fashiankes untuk memenuhi kebutuhan pasangan usia subur atau PUS dalam pelayanan KB. Aplikasi ini digunakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kini telah sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini Sirika telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Keluarga atau SIGA. Integrasi ini memastikan validasi antara stok alat dan obat kontrasepsi atau alokon serta pelayanan KB. Tujuan dari aplikasi Sirika meliputi memperkuat pengelolaan stok dan melakukan pengelolaan sistem rantai pasok secara efektif, meningkatkan akses kontrasepsi ke masyarakat dengan mengurangi stock out, meminimalisir terjadinya overstock alokon pada gudang yang berpotensi menjadi kadaluarsa, memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan, meningkatkan data dan cakupan pelaporan, serta meningkatkan akurasi dalam perhitungan kebutuhan alokon. Sirika terdiri dari dua format, yaitu website yang dapat diakses melalui komputer dan aplikasi mobile untuk perangkat Android. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Sirika berbasis website. Akses laman Sirika dapat dilakukan melalui portal Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, kemudian klik modul Sirika. Akses laman Sirika dapat juga melalui tautan siga-sirika.bkkbn.go.id, kemudian klik Enter. Pada landing page tersedia informasi persentase Fashiankes yang mengalami stock out untuk tiap metode kontrasepsi secara nasional, provinsi, dan kabupaten kota, serta informasi tingkat ketersediaan alokon. Untuk mengetahui persentase Faskes yang stock out, pilih periode, kemudian tahun, kemudian pilih provinsi, dan klik cari. Selanjutnya bisa dilihat persentase stock out di wilayah yang dipilih. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan, pilih periode, tahun, tipe barang, pilih provinsi, dan klik cari. Selanjutnya bisa dilihat tingkat ketersediaan alokon di wilayah yang dipilih. Untuk login, klik tombol login, kemudian masukkan username dan password dengan akun yang dimiliki oleh masing-masing user akun operator gudang atau KB pada user provinsi atau kabupaten kota atau Fashiankes. Kemudian klik masuk. Menu dashboard. Dashboard merupakan tampilan awal dari aplikasi Sirika. Menu ini dapat digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi proses pendistribusian, mulai dari status penerimaan, status pendistribusian, hingga status ketersediaan stok. Gudang stokku. Gudang stokku berfungsi untuk melihat stok alokon dan non-alokon, untuk melihat ketersediaan, pilih kabupaten, pilih kecamatan, pilih tipe barang alokon atau non-alokon, kemudian klik cari. Setelah muncul nama Fashiankesnya, kemudian klik logo segitiga sebelah kiri, kemudian muncullah stok barang yang tersedia. Gudang F5KB. Gudang F5KB berfungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait mutasi alokon. Untuk melihat mutasi, pilih kabupaten, kecamatan, bulan, tahun, pilih tipe barang alokon atau non-alokon, kemudian klik cari. Setelah muncul nama Fashiankesnya, kemudian klik logo segitiga di sebelah kiri, kemudian muncullah daftar mutasi alokon. Untuk cetak laporan F5KB, klik centang. Kemudian pilih cetak dan pilih PDF. Nanti akan terdownload laporan F5KB-nya.
Menu pengaturan. Informasi gudang. Submenu ini dikhususkan untuk user operator gudang pada user provinsi atau kabupaten kota atau akun Fasienkes. Klik cari. Setelah muncul nama Fasienkes, pada kolom aksi, klik tanda pensil. Setelah itu, isi nama dan alamat instansi. Pilih file logo instansi dan klik ubah dan pilih ya. Daftar fasilitas. Submenu ini dikhususkan untuk user operator Fasienkes. Pilih daftar fasilitas, kemudian klik cari. Kemudian pada kolom aksi, klik tanda kaca pembesar. Kemudian pilih metode alat dan obat kontrasepsi pada kolom status sesuai pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, pada kolom aksi, klik logo pensil. Pada form edit barang, user dapat mengatur minimum per kemas yang memungkinkan pengguna mengatur kelipatan jumlah produk yang akan didistribusikan. Minimum pasokan yang memungkinkan pengguna mengatur jumlah minimum alokon yang akan didistribusikan. Batas kadaluarsa produk yang memungkinkan pengguna menentukan batas waktu kadaluarsa produk yang masih dapat didistribusikan. Kemudian, klik ubah dan pilih ya. Kategori distribusi. Submenu ini dikhususkan untuk user operator KB tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mengatur kategori distribusi fasilitas di bawahnya. Untuk mengatur kategori distribusi, klik kategori distribusi, kemudian klik cari. Kemudian klik tanda pensil dan pilih kategori distribusi, kemudian klik simpan. User provinsi dan kabupaten kota perlu membuat kategori distribusi untuk menentukan pengelompokan pada bulan apa saja distribusi rutin dilakukan, baik dari provinsi ke kabupaten kota ataupun dari kabupaten kota ke Fasienkes. Daftar barang. Submenu ini digunakan untuk melihat daftar barang alokon dan non-alokon yang sudah diatur minimum per kemas, minimum pasokan ulang, dan ambang batas kadaluarsa pada menu pengaturan daftar fasilitas. Dokumen. Menu dokumen untuk mengatur isian dari dokumen catatan SPMB, SBBK, surat jalan, dan laporan F5KB. Isikan identitas pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan atau pejabat yang berwenang di instansi berupa nama, jabatan, dan NIP. Kemudian untuk identitas bendahara material, yaitu bendahara material atau penanggung jawab alokon di provinsi, kabupaten kota, atau Fasienkes, berupa nama, jabatan, dan NIP. Setelah semua terisi, klik simpan. Menu penerimaan. Fitur ini untuk memproses transaksi alokon atau non-alokon yang masuk ke gudang. Transaksi penerimaan terdiri dari penerimaan manual dan penerimaan sistematis. Penerimaan manual. Fitur ini digunakan untuk input stok awal atau pembelian atau penerimaan lainnya. Pada operator gudang tingkat provinsi dan kabupaten kota serta user Fasienkes, pilih menu penerimaan manual. Kemudian klik tambah penerimaan barang, lakukan pengisian, mulai dari tipe penerimaan, pilih stok awal. Input stok awal dilakukan untuk user kabupaten kota atau Fasienkes yang baru pertama kali menggunakan Sirika, dengan tujuan untuk menginput data ketersediaan alokon sesuai hasil stok opname yang dituangkan dalam berita acara stok opname. Adapun nomor dokumen dan tanggal dokumen pada menu penerimaan manual tipe penerimaan stok awal ini mengikuti nomor dan tanggal dokumen berita acara stok opname. Sementara untuk tanggal penerimaan diisikan dengan tanggal penginputan stok awal di Sirika. Kemudian sumber dana isikan APBN. Lakukan pengisian mulai dari tipe barang, nama barang, nomor batch, stok fisik, tanggal kadaluarsa, harga per unit, dan jumlah baik. Kemudian klik tambah data barang. Lakukan langkah yang sama sampai semua barang alokon atau non-alokon terinput. Setelah input semua barang,
upload berita acara stock opening berupa PDF maksimal 2 MB. Setelah itu, klik submit. Jika akun Fasiankes memiliki kendala saat akan melakukan input penerimaan manual seperti tampilan pada layar, maka Fasiankes harus menginputkan tahun bulan lapor di aplikasi SIGA. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatur bulan dan tahun lapor di SIGA yaitu buka aplikasi SIGA, kemudian login menggunakan user Fasiankes. Setelah login, klik pada menu register, pilih mutasi alokon. Klik logo kaca pembesar untuk menampilkan data mutasi alokon berdasarkan tempat yang telah dipilih. Lalu, klik logo dokumen untuk tambah data transaksi bulanan. Akan tampil form tambah mutasi alokon. Kemudian, pilih bulan dan tahun lapor. Lalu, klik selanjutnya. Isikan tanggal, sumber alokon, mutasi alokon, jenis alokon, dan jumlah. Kemudian, tambah mutasi. Lakukan hal yang sama sampai semua data lengkap. Kemudian, klik selanjutnya, lalu klik simpan. Setelah Fasiankes mengatur bulan dan tahun lapor di SIGA, Fasiankes sudah bisa melakukan input penerimaan manual di Sirika. Setelah selesai melakukan input penerimaan, langkah yang harus dilakukan yaitu mencetak berita acara penerimaan. Untuk cetak berita acara penerimaan, klik centang, kemudian pilih cetak, pilih PDF, maka akan tampil dokumen berita acara penerimaan. Penerimaan sistematis. Penerimaan sistematis memungkinkan apabila pengirim telah menggunakan aplikasi Sirika. User kabupaten kota dan Fasiankes hanya perlu mengkonfirmasi berapa jumlah produk yang diterima dalam keadaan baik. Langkahnya yaitu pilih penerimaan sistematis. Akan tampil daftar penerimaan sistematis. Pada kolom aksi, klik tanda pensil. Masukkan tanggal penerimaan, kemudian pada kolom aksi, klik tanda pensil. Masukkan jumlah barang yang diterima dalam kondisi baik, kemudian klik ubah. Lakukan hal yang sama pada seluruh barang, setelah itu klik submit. Untuk cetak berita acara penerimaan sistematis, klik centang, kemudian pilih cetak, pilih PDF, maka akan tampil berita acara penerimaan sistematis. Menu distribusi. Distribusi rutin. Menu ini dapat dioperasikan oleh akun provinsi dan kabupaten kota. Klik menu distribusi, pilih rutin, kemudian akan muncul wilayah yang telah ditentukan kategori distribusinya pada menu pengaturan. Klik titik 3 untuk melihat list wilayah tujuan. Klik tanda pensil pada kolom aksi, maka akan muncul daftar produk rencana distribusi. Sirika akan secara otomatis memunculkan jumlah alokon yang direkomendasikan untuk didistribusikan, tetapi user juga dapat melakukan pengeditan atau penyesuaian jumlah. User juga dapat menambahkan produk non-alokon dengan cara tambah produk, pilih nama produk non-alokon, lalu klik tambah. Isikan jumlah produk. Jika semua sudah terisi, klik submit. Untuk cetak SPMB, klik centang, pilih SPMB, pilih PDF. Akan muncul dokumen SPMB. Distribusi non-rutin. Menu ini dapat dioperasikan oleh akun provinsi, kabupaten kota, dan Fasiankes. Klik menu distribusi, pilih non-rutin, dan pilih tambah distribusi non-rutin. Pada tipe distribusi, yaitu distribusi darurat, untuk distribusi ke tingkat di bawah, seperti provinsi ke kabupaten atau dari kabupaten ke Fasiankes. Dan realokasi darurat untuk distribusi ke level yang sama, seperti antar provinsi, antar kabupaten, atau antar Fasiankes. Untuk tanggal dan nomor SPMB akan otomatis terisi. Namun user dapat mengganti nomor SPMB sesuai dengan penomoran instansi. Isikan wilayah tujuan dan keterangan, lalu klik selanjutnya. Lalu isikan data barang mulai dari tipe barang,
nama barang, dan jumlah kirim. Lalu klik tambah data barang. Lakukan hal yang sama sampai semua terisi. Setelah selesai, klik submit dan pilih ya. Untuk cetak SPMB, pilih centang. Pilih cetak SPMB, pilih PDF. Maka akan muncul dokumen SPMB. Setelah cetak SPMB, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pembuatan SBBK dan surat jalan. Pembuatan SBBK dan surat jalan pada user provinsi dan kabupaten kota menggunakan akun operator gudang. Sedangkan untuk Fasiankes tetap menggunakan akun yang sama. Untuk membuat dokumen SBBK, pada kolom aksi, klik logo amplop biru. Isikan nomor SBBK, tanggal dokumen, dan metode pengiriman. Dikirim. Pada metode ini, petugas pengelola gudang provinsi, kabupaten kota ataupun Fasiankes bertanggung jawab untuk mengirimkan barang langsung ke tempat tujuan. Diambil. Pada metode ini mengharuskan perwakilan dari instansi tujuan mengambil barang ke gudang pengirim. Pihak ketiga. Pada metode ini penggunaan pihak ketiga melibatkan jasa kurir, ekspedisi ataupun PKB untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan. Lalu pilih selanjutnya. Isikan jumlah dikemas sesuai dengan jumlah rencana. Lalu klik submit dan pilih ya. Untuk cetak SBBK, pada kolom aksi, klik logo printer, lalu pilih PDF. Lalu akan muncul dokumen SBBK. Untuk membuat dokumen surat jalan, pilih surat jalan. Klik tambah surat jalan. Klik centang nomor SBBK yang akan dibuat surat jalannya. Kemudian, klik buat surat jalan. Pilih ya. Isikan nomor surat jalan, jumlah box, volume, berat, tanggal pengiriman, dan keterangan. Klik submit dan pilih ya. Kemudian, centang surat jalan yang akan dicetak. Pilih cetak dan pilih PDF. Maka akan muncul dokumen surat jalan. Menu Stock of Name. Stock of Name atau disebut juga perhitungan fisik perlu dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian jumlah stok yang tercatat di Sirika dengan stok fisik yang ada di gudang. Untuk melakukan Stock of Name pada user provinsi dan kabupaten kota menggunakan akun operator gudang, sedangkan user Fasiankes menggunakan satu akun yang sama. Langkah melakukan Stock of Name yaitu pilih menu Stock of Name, pilih tombol mulai atau sedang melakukan Stock of Name, kemudian klik ya, kemudian klik cek fisik, kemudian masukkan jumlah fisik barang yang ada di Sirika sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah selesai, lalu upload dokumen berita acara Stock of Name, lalu klik submit dan pilih ya. Setelah selesai melakukan stock of name seluruh barang, alokon dan non-alokon, selanjutnya klik selesai atau tidak sedang stock of name. Jika belum klik fitur tersebut, maka user tidak akan bisa melakukan transaksi rencana distribusi atau rensi. Kemudian klik ya jika sudah yakin dengan hasil input stock of name. Menu Stock Management. Ada dua submenu dalam menu Stock Management, yaitu titik realokasi dan titik permintaan darurat. Titik realokasi berfungsi untuk melihat kabupaten kota atau Fasiankes yang kelebihan alokon dan harus melakukan realokasi. Pilih tipe barang, klik cari, maka akan muncul tabel titik permintaan realokasi. Titik permintaan darurat berfungsi untuk melihat data kabupaten kota atau Fasiankes yang membutuhkan permintaan darurat. Pilih tipe barang, klik cari, maka akan muncul tabel titik permintaan darurat. Menu laporan. Laporan Fasiankes berfungsi untuk melihat laporan persediaan, penerimaan, pengeluaran, sisa stok akhir bulan, barang rusak, dan kadaluarsa pada kabupaten kota atau Fasiankes. Laporan mutasi berfungsi untuk melihat catatan barang keluar dan masuk pada gudang provinsi, kabupaten kota, dan Fasiankes. Rekapitulasi laporan F5KB
berfungsi untuk melihat rekapitulasi stok akhir, rata-rata konsumsi, tingkat ketersediaan, dan tanggal kadaluarsa terdekat alokon berdasarkan jenisnya pada gudang kabupaten kota dan Fasiankes. Laporan stok opname berfungsi untuk melihat stok opname atau perhitungan stok di akhir semester pada gudang provinsi, kabupaten kota, dan Fasiankes. Laporan stok rusak kadaluarsa berfungsi untuk melihat alokon atau non-alokon yang rusak kadaluarsa pada gudang provinsi, kabupaten kota, dan Fasiankes. Nah, itu tadi galau-galau hal yang perlukan diketahui tentang Sirika. Kalau ada yang nak ditanya, tidak usah ragu tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini biar lebih banyak orang yang tahu. Terima kasih telah menonton.